Pinjol yang mendatangkan DC ke rumah, ya. Apakah itu Aku Laku, apakah itu Kredivo, apakah itu Kredit Pintar, atau pinjol-pinjol yang nggak begitu familiar seperti Samir, seperti pinjam duit mungkin, atau rupiah cepat dan lain sebagainya. Ini banyak teman-teman semuanya. Setuju, saya membahas video ini buat teman-teman semuanya untuk menjawab semua ketakutan dan keraguan yang ada pada diri Anda per hari ini mengenai pinjol mana yang ada DC lapangan. Sebenarnya pertanyaannya bukan seperti itu sih. Pertanyaan yang paling sering muncul seperti ini. Galbay di pinjol A atau galbay di pinjol B aman atau tidak? Nah, itu biasanya mewakilkan yang ditanyakan di balik kata aman itu ada DC atau tidak, atau menurunkan DC lapangan atau tidak gitu loh ya. Apakah dia ada DC lapangan atau tidak? Banyak sebenarnya kata aman itu benar atau tidak teman-teman semuanya. Kalau benar isi di dalam kolom komentar. Untuk pinjol yang mendatangkan DC ke rumah gitu loh ya. Ya tergantung rumah Anda juga. Rumah Anda di mana, di Indonesia ini atau di luar negeri gitu loh ya. Oke. Sebenarnya problem itu tidak begitu penting teman-teman semuanya. Ya. Terlepas dia mau ada DC lapangan atau tidak ada DC lapangan, itu tidak terlalu berpengaruh kalau menurut saya pribadi ya. Nggak tahu menurut teman-teman, karena biasa yang saya tangkap, saya sudah 7 tahun lebih mengedukasi di sini. Biasa yang saya tangkap, kenapa orang-orang selalu berupaya menemukan pinjol yang aman untuk digalbay, pinjol yang tidak mendatangkan DC ke rumah. Biasanya hal-hal seperti itu dipicu karena ketidakmampuan dia tadi. Dia tidak mampu untuk jujur, dia tidak mampu untuk terbuka. Mungkin berbagai macam hal yang teman-teman pikirkan. Mungkin kalau saya langsung terbuka aja sama orang tua saya sangat sulit untuk menerima. Kalau saya terbuka sama orang tua saya punya riwayat jantung. Kalau saya terbuka aja sama orang tua saya agak psikopat dan segala macam ya dalam hal itu. Intinya kesimpulannya tidak mampu jujur dan terbuka. Habis itu lagi ada juga kalau yang bertanya itu seorang istri sudah tidak mampu lagi jujur sama suaminya, karena mungkin ya ada juga beberapa orang yang saya tanyakan kenapa tidak mau jujur dengan suami, kenapa tidak mau terbuka dengan suami. Dulu saya sudah pernah terjebak pinjol. Saya terjebak itu meminjam pinjol itu sebanyak 10 aplikasi. Tapi yang saya sampaikan sama suami hanya 6 aplikasi. Dalam asumsi saya 4 aplikasi ini saya masih mampu untuk melunasinya. Tapi alhasil 4 aplikasi ini malah berkembang menjadi 8 bahkan sampai 12 aplikasi. Jadi ada suatu ketakutan tersendiri. Ya berarti kan belum sepenuhnya kejujuran itu terjadi gitu loh. Padahal teman-teman semuanya, Anda boleh simak kata-kata saya ini. Jujur itu memang berat teman-teman, memang berat banget. Ya, memang berat banget. Bahkan kita selalu dihantui dengan pemikiran yang terkadang faktanya tidak seburuk itu gitu. Tapi pemikiran ini sangat kejam. Bahkan pemikiran ini bisa berulang-ulang kali muncul, untuk menakut-nakuti diri kita. Tapi begitu Anda jujur, Anda akan tahu jawabannya, bahwa fakta tidak seburuk yang Anda bayangkan gitu. Ya. Jadi untuk mengatasi pertanyaan tentang galbay ini aman atau tidak, apakah pinjol ini ada DC lapangan atau tidak, rasa saya dengan Anda jujur dan terbuka itu dapat mematikan satu pertanyaan itu gitu loh. Tapi kalau Anda biarkan aja, Anda nggak mau jujur, Anda berupaya aja nih mencari jalan-jalannya, Anda berupaya aja nih mencari hal-hal yang seperti apa sih untuk kita, ibarat kita hujan nih, sediakan payung dulu deh sebelum hujan gitu loh. Jadi kita harus wanti-wanti dulu nih, nanti gimana dramanya. Tapi semakin sibuk kita dengan drama ini, semakin berat beban yang kita rasakan. Ya, padahal problemnya DC yang datang ke rumah itu tidak semenakutkan DC yang menagih melalui telepon. Yang paling parah ini melalui telepon, WhatsApp, email. Ini yang paling parah loh. Tapi kalau soal pihak ketiga yang mau berkunjung ke rumah, dia tidak separah yang ada dalam telepon. Karena ini menyangkut keselamatan mereka. Mereka berhadapan langsung loh dengan masyarakat itu. Mereka berhadapan langsung loh dengan konsumen itu. Mana mungkin mereka melakukan tindakan-tindakan yang akan mencelakai diri mereka nanti. Ya contoh yang biasa Anda, kalau kamu tidak melakukan pembayaran, saya akan bawa kamu ke kantor polisi. Kalau kamu tidak melakukan pembayaran, saya akan ambil barang-barangmu semuanya. Itu hanya berlaku ucapan melalui telepon, melalui WhatsApp, melalui email.
Tidak berlaku ketika bertemu secara langsung. Ya, debt collector yang berkunjung ke rumah Anda itu, dia harus memenuhi syarat-syarat wajib yang diminta OJK, IDKAR. Ini harus ditunjukkan. Surat kuasa menandakan dia perwakilan dari sebuah perusahaan itu, benar-benar dia diperintahkan oleh perusahaan itu untuk mengambil tagihan kepada Anda. Habis itu sertifikat profesi di bidang penagihan. Ya, kalau mereka tidak mampu menunjukkan 3 ini, status mereka ilegal. Status mereka tidak jelas. Ya, kalau dia mampu menunjukkan 3 hal ini, apalagi sertifikat profesi di bidang penagihan, sudah jelas itu FC-nya sangat berkualitas, sangat bisa menguasai keadaan, ya, sangat bisa berbicara atau berkomunikasi secara humanis. Mungkin dia melakukan penekanan dan segala macam, tapi ya, sugesti yang ada dalam pemikiran kita ini sudah parah lebih awal. Kita sudah tersugesti sejak awal untuk tidak bisa jujur, untuk tidak bisa terbuka. Akhirnya kita melalang buana memikirkan hal-hal yang tidak penting. Ya, itu konsepnya teman-teman semuanya. Kalau untuk yang Anda cari, pinjol mana yang mendatangkan DC-nya ke rumah, hampir semua pinjol akan mengarah ke sana. Ya, tapi pinjol ini tahu betul, dia tahu dan paham banget gitu loh. Dia paham kalau dia menjalin kerjasama dengan banyak pihak ketiga, takutnya nanti pihak ketiga ini kan bermacam-macam. Ya, ada yang tidak bisa mengkontrol diri dia di lapangan, terjadi bentrokan. Ya, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika terjadi hal-hal tidak diinginkan, yang salah penyelenggara. Makanya banyak pinjol yang tidak mau mengambil kesimpulan dulu untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga ini. Ya, kalaupun dia menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, itu hanya sebatas meneruskan penagihan, bukan langsung datang ke rumah. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau Anda sampai detik ini masih mencari pinjol mana yang mendatangkan DC datang ke rumah, atau pinjol mana yang menurunkan FC lapangan, saran saya ya, Anda tidak akan menemukan jawaban ini. Kalaupun Anda menemukan jawaban itu, ujung-ujungnya duit teman-teman. Anda hanya ditipuin dengan jawaban-jawaban yang tidak pasti. Yang jelas, walaupun Anda sama-sama telat bayar di satu aplikasi yang sama, kita sebutnya Aku Laku. Kita sebut Aku Laku. Mungkin ada 10 orang yang mengalami macet bayar di Aku Laku. Yang satu dikunjungi 9 orang belum tentu. Ya. Jadi Anda mau ngambil pengalaman siapa? Pengalaman yang 1 orang. Yang ada 9 orang akan tumbang. Karena masalah dia yang masalah dia, masalah Anda yang masalah Anda. Karena waktu, tempat, jumlah itu membedakan teman-teman semuanya. Jadi nggak bisa Anda pukul rata. Wah, Aku tuh sering tuh menurunkan DC lapangannya ke rumah. Terus Anda ketakutan juga. Nggak bisa. Orang itu ya orang itu, Anda ya Anda. Gitu loh. Orang lain dikunjungi, Anda belum tentu. Anda dikunjungi, orang lain belum tentu. Kayak gitu dia caranya teman-teman. Jadi nggak bisa kita kaitkan ini. Jadi nggak bisa juga Anda ambil pengalaman orang lain. Si A pernah dikunjungi loh bang, si B pernah dikunjungi loh bang, terus Anda juga pengen dikunjungi. Nggak bisa seperti itu. Ya, dan lagian kunjungan itu bukanlah hal yang mengerikan. Anda ingat di media sosial, ada nggak Anda menemukan satu berita aja, diduga karena didatangi FC pinjaman online, satu keluarga atau seseorang nekat mengakhiri hidup. Ada jumpa? Diduga karena kunjungan dari pinjaman online, seseorang nekat mencari racun. Ada? Nggak ada. Yang ada judul beritanya, diduga gara-gara diteror pinjaman online, ditelepon terus-menerus, di SMS terus-menerus, di WA terus-menerus, satu keluarga nekat mengakhiri hidup. Oke. Ya, atau seseorang nekat mengambil keputusan jalan pintas yang merugikan diri mereka. Oke aja. Berarti masalahnya yang paling berat ada di handphone. Bukan soal didatangi. Kenapa teman-teman malah fokusnya ke aman atau tidaknya? Ya, dan lagi kalau Anda mencerna dengan logika yang ada, mau dia aman, mau tidak aman, duit kita nggak ada. Ya, nggak ada duit kita. Sekarang dibilangin orang, kamu telat bayar di sana nggak aman loh. Terus, ketika dia menjawab tidak aman, apakah duitmu ada seketika itu? Enggak, karena kan tidak mampu, bukan tidak mau. Terus buat apa kita nih mencari aman atau tidaknya? Oh malu bang sama tetangga, persetan tetangga. Ya, ketika kita miskin tetangga nggak ngasih makan kok. Bang takut bang sama suami, iya karena kamu tidak jujur. Takut bang sama orang tua, iya karena tidak jujur. Makanya jujur dan terbukalah, itu menyelamatkanmu loh.
Ya, jujur itu memang pahit teman-teman, tapi jangka panjang itu akan menyelamatkan dirimu. Walaupun kamu hanya berbohong hari ini untuk menyelamatkan seketika, untuk menstabilkan keadaan, tapi kamu akan tergoncang setiap hari. Kamu akan terganggu setiap hari, psikismu akan kena setiap hari gitu loh. Melihat orang berbeda aja sudah takut. Keluar rumah nggak bisa lagi. Seakan kamu fobia gitu loh, fobia melihat orang baru. Ketakutan yang terlalu berlebihan dampak dari ketidakmampuan jujur tadi. Oke, Anda mau setting kemana? Oh, ada orang bang nawarkan backup data bang, penipuan. Ada orang bang yang menawarkan, oh dapat mengkaper DC-DC yang datang ke rumah, penipuan. Apalagi? Satu-satunya yang bisa menyelamatkan Anda dari hal ini, diri Anda sendiri. Berpikir positif buat ke depannya. Faktanya, aman atau tidak itu bukan menjadi patokan dasar. Yang menjadi patokan dasar adalah mampu atau tidak Anda bertahan hidup untuk ke depannya. Di tengah guncangan ekonomi seperti ini. Ini PR besar Anda loh. Daripada Anda sibuk mencari aman atau tidak, pinjol mana yang menurunkan DC lapangan? Ya, walaupun ada daftar dan segala macam, ini pinjol besar bang. Kata orang, ini datang, ini datang, ini datang. Gak ada teman-teman. Ya, sudahilah. Semua hal itu sudahilah gitu loh. Kalau nggak, ini nggak akan berakhir. Selamanya nggak akan berakhir. Ya, buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan dengan sesingkat video ini, itu mampu menjawab pertanyaan Anda. Jangan lagi Anda bertanya soal aman atau tidak Galbay ini, apakah dia mempunyai DC lapangan. Rasa saya cukup. Ya, cukup kebodohan-kebodohan itu teman-teman. Cukup dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak jelas seperti itu. Yang paling terpenting hari ini, di tengah lumpuhnya ekonomi, kayak mana Anda bisa bertahan hidup? Makan minum terjaga, pagi sore bisa makan, kebutuhan keluarga terpenuhi. Ini yang paling terpenting. Ingat, sejak Anda masuk ke ranah pinjaman online, keluarga Anda terbengkalai loh. Ukuran masak buat anak nggak jadi, ukuran masak buat suami nggak jadi, ukuran bisa membantu orang tua nggak jadi, pemikiran nggak karuan. Ya, diminta Anda ngambil bawang aja cabai yang Anda ambil, diminta ngambil garam aja gula yang Anda ambil, karena gangguan, nggak fokus lagi. Ya, apakah Anda mau terus-menerus seperti ini? Anda bisa kehilangan akal sehat loh teman-teman. Ya, makanya hari ini minta petunjuk sama Maha Kuasa. Kalau nggak ada bahu untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Coba bersujud dulu, memohon sama Yang Maha Kuasa, beri kekuatan untuk saya bercerita dan jujur terbuka sama keluarga. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Oke, walaupun Anda belum ada uang untuk membayarnya, untuk menyelesaikannya. Ya, tapi resikonya tidak seberat yang Anda kira. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Brownie. Wassalam.